Ini adalah topeng yang bisa mengubah orang bodoh menjadi jenius. Setiap kali memakainya, tubuh akan mengalami perkembangan sekunder dalam waktu singkat. IQ pemakainya juga akan meningkat dengan cepat. Namun topeng ini punya efek samping. Pemakaian dalam waktu lama akan membuat penggunanya menjadi sangat sombong. Secara perlahan mulai percaya bahwa dirinya adalah reinkarnasi Firaun kuno. Dan akhirnya akan ditelan oleh topeng itu. Pemuda di hadapan ini, demi menghindari kejaran musuh, tetap memilih untuk memakai topeng Tutmosis. Setelah memakainya, tinggi badannya langsung bertambah 20 cm. Otaknya langsung terasa tercerahkan seketika. Saat itu, terdengar suara langkah kaki di luar pintu. Ternyata yang datang adalah 3 pria yang menyamar sebagai petugas kebersihan. Mereka mencari keberadaan Jiang Ming ke segala arah. Tanpa mereka sadari, Jiang Ming sedang mengamati mereka dari tempat tinggi. Melihat si pirang membawa banyak orang mencarinya, berarti rahasia bahwa cincin miliknya bisa mengubah darah menjadi emas sudah diketahui oleh lebih banyak orang. Ternyata Jiang Ming secara tak sengaja mendapatkan sebuah cincin yang bisa mengubah batu menjadi emas. Awalnya dia ingin menggunakan cincin itu untuk melunasi utangnya. Namun cincin itu memberitahunya bahwa sihir membutuhkan darah sebagai media. Semakin banyak emas yang ingin diubah, semakin banyak pula darah yang dibutuhkan. Jiang Ming segera membuka platform pinjamannya, dan mendapati dirinya sudah berutang 500.000 termasuk bunga. Lalu dia mengecek harga emas saat ini, dan menghitung bahwa dia butuh 2 kg emas. Jika dia menggunakan sihir untuk menciptakan emas, maka dia harus mengorbankan 800 cm kubik darahnya. Perlu diketahui bahwa itu sudah hampir 1/8 dari total darah dalam tubuh manusia normal. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu. 2 pria di luar mulai berteriak tidak sabar. Cepat buka pintunya. Jiang Ming panik setelah mendengar suara itu. Pasti itu penagih utang datang. Terdengar suara klik dari gagang pintu. Kunci pengaman dibuka secara paksa. 2 pria itu berdiri di depan Jiang Ming dan langsung memukul serta menendangnya. Mereka memperingatkannya bahwa ia harus melunasi utang sebelum tanggal 9. Jika mereka datang lagi, tidak akan sebaik ini. Jiang Ming tersenyum memohon, dan berjanji pasti akan membayar. Setelah kedua pria itu pergi, dia jatuh terduduk di lantai. Menyadari bahwa dia tidak punya pilihan lain, dia hanya bisa membuat emas dengan darahnya. Setelah membereskan diri sebentar, dia keluar rumah. Di pinggir jalan, dia mengambil sebuah batu. Tapi dia kembali ragu-ragu. Cincin emas dan perak itu memperingatkannya untuk tidak ragu. Jika dia tidak bisa bayar tanggal 9, masalah akan makin besar. Jiang Ming menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan sebilah pisau tajam, lalu mengiris telapak tangannya, meneteskan darah ke atas batu. Hal ajaib pun terjadi. Cahaya keemasan perlahan muncul, hingga seluruh permukaan yang terkena darah berubah menjadi emas. Dia mengangkatnya dan mengamati dengan saksama. Wajahnya tampak puas. Dalam sekejap, Jiang Ming sudah sampai di toko emas. Dia duduk tegang di kursi, takut kalau petugas menanyakan asal emas tersebut. Tak disangka, manajer segera membawa banyak uang tunai dan meletakkannya di depan Jiang Ming. Transaksi selesai dengan sangat mudah. Setelah keluar toko, dia menuju toko emas berikutnya. Dia tidak berani menjual terlalu banyak sekaligus, takut menarik perhatian orang lain. Akhirnya setelah beberapa kali menjual emas, utangnya pun lunas sepenuhnya. Dia berteriak gembira yes. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu yang tidak tepat waktu. Melihat dari lubang intip, ternyata itu penagih utang berbaju hitam. Karena utang sudah lunas, dia tidak lagi merasa takut seperti sebelumnya. Dia membuka pintu dan mempersilahkannya masuk. Pria berbaju hitam mengambil kurma merah penambah darah dan melihatnya. Dalam hati berpikir, anak ini pasti sudah menjual banyak darah. Lalu melemparkannya begitu saja. Dia mengingatkan Jiang Ming untuk ingat tanggal jatuh tempo bulan depan, dan menyelesaikan pembayaran denda serta biaya keterlambatan. Jiang Ming panik menjelaskan bahwa utangnya sudah lunas, namun dibalas dengan pukulan dan tendangan. Sambil mengumpat, telat berhari-hari begini, bayar bunga sedikit saja kenapa ribut? Kalau bulan depan tidak bisa bayar denda 10 juta, aku akan patahkan kakimu. Setelah itu dia pergi dengan sombong. Di dalam restoran, pria berbaju hitam membual tentang perbuatannya, mengancam akan menguras habis Jiang Ming. Si pirang memperingatkannya agar tidak berlebihan. Kalau sampai dilaporkan polisi akan jadi masalah. Namun mereka tidak tahu bahwa saat itu Jiang Ming sedang mencari di internet bagaimana cara menghilangkan jejak setelah membunuh orang. Akhirnya dia sadar, menerima kekerasan secara pasif tidak akan menyelesaikan masalah. Cincin emas dan perak berjanji akan membantunya, membuatnya lebih percaya diri. Sebulan kemudian, pria berbaju hitam masuk dan langsung bertanya apakah uangnya sudah siap. Jiang Ming memintanya menunggu karena uangnya ada di kamar. Dia pun mengambil darah yang sudah dia siapkan sebelumnya, mengangkat ember kecil dan berlari keluar, lalu menyiram pria itu dengan darah. Pria itu baru mau marah, namun muncul cahaya keemasan di kepalanya. Beberapa saat kemudian ia berubah menjadi patung emas. Cincin emas dan perak mengingatkan bahwa darah yang dipinjam harus dibayar kembali dalam 2 bulan. Jiang Ming menjawab dengan bingung, saya mengerti. Setelah itu, dia menghancurkan tubuh pria berbaju hitam, memisahkan emas dari daging yang hancur, mengendarai mobil ke pinggiran kota, menemukan tempat tersembunyi, menggali lubang dan mengubur potongan daging. Di dalam kedai kopi, si pirang menelepon pria berbaju hitam, namun tidak bisa tersambung. Hal itu membuatnya merasa aneh. Beberapa saat kemudian, dia datang ke rumah Jiang Ming, menekan bel rumah, namun tidak ada jawaban dari dalam. Dia mengeluarkan alat dan membuka pintu.
masuk ke rumah dan melihat-lihat. Melihat emas di atas meja, mengambilnya dan mengamati dengan seksama. Dia melihat ada noda darah di atasnya. Tiba-tiba terdengar suara ribut dari luar. Ternyata Jiang Ming sudah pulang. Dia mengeluh sambil berjalan bahwa dirinya terlalu banyak kehilangan darah belakangan ini. Cincin emas dan perak memperingatkan untuk diam. Ada seseorang di depan pintu. Melihat orang di hadapannya, jantung Jiang Ming berdebar kencang. Menghadapi si pirang yang mendekat, dia berpikir apakah harus melarikan diri. Namun mengingat bahwa dia tidak meninggalkan bukti apapun, dia memaksakan diri tetap berdiri di tempat. Si pirang bertanya, ponsel Bro Ying tidak bisa dihubungi. Apakah dia datang ke tempatmu beberapa hari ini? Jiang Ming dengan pura-pura tenang mengatakan, beberapa hari lalu pria berbaju hitam datang menagih bunga. Setelah itu dia tidak pernah muncul lagi. Si pirang menatap Jiang Ming dengan curiga, lalu mendekat dan mengancam pelan-pelan. Kalau hilangnya Bro Ying ada hubungannya denganmu, kau akan mati. Setelah mengucapkannya, dia pun pergi. Di dalam laboratorium, si pirang meletakkan emas di atas meja, meminta petugas untuk memeriksa sejak kapan darah di atas emas itu tertinggal. Dokter mengamati dengan cermat sejenak, dan memintanya kembali 3 hari lagi untuk ambil hasil. Sementara itu, Jiang Ming merasa khawatir melihat emas di atas meja. Emas yang dijual ke toko-toko emas di kota sudah terlalu banyak dan mencolok. Sekarang dia hanya bisa menjualnya di pasar gelap online. Saat itu, cincin emas dan perak menyadari jumlah emas tidak cocok. Seseorang sudah masuk ke rumah. Satu-satunya kemungkinan adalah si pirang. Dia telah mengambil emas yang ada bercak darah untuk diuji. Mungkin dia mencurigaimu. Perkara membunuh dan membuang mayat tidak bisa disembunyikan lagi. Jiang Ming panik setelah mendengar itu. Cincin itu menggoda. Sekalian saja. Jangan setengah-setengah. Buat dia juga lenyap dari dunia ini. 2 hari kemudian, si pirang datang ke lab untuk mengambil hasil. Darah di atas emas itu berasal dari 5 hari lalu. Darah itu milik pria dewasa. Dan waktunya sama dengan hilangnya pria berbaju hitam. Setelah keluar dari lab, dia menelepon Jiang Ming untuk bertemu. Di dalam kafe, si pirang menceritakan hasil uji emas dan menghubungkannya dengan hilangnya pria berbaju hitam. Dia ingin penjelasan. Jiang Ming tetap tenang dan mengklaim bahwa darah di emas itu miliknya sendiri. Lalu dia memperlihatkan luka di telapak tangannya sebagai bukti bahwa dia tidak bersalah. Untuk menunjukkan ketulusan, si pirang merasa kesal karena Jiang Ming tidak mengaku dan berdiri dengan marah, mengancam akan menumpahkan darah saat pertemuan berikutnya. Jiang Ming pun menyadari kenyataan bahwa dia telah dicurigai, tapi tidak apa-apa. Dia sudah berpikir panjang. Apa yang dikatakan cincin itu memang benar. Hanya orang kuat yang bisa hidup nyaman. Orang lemah hanya bisa diperas dan dihina. Dia menjadi seperti sekarang, pada akhirnya karena dia tidak cukup kuat. Sejak saat itu dia memutuskan untuk tidak menjadi manusia lagi. Saat itu si pirang datang ke markas organisasi. Dia menemui bosnya, dan melaporkan bahwa Ying telah mati. Dia berharap bisa mendapatkan dukungan dari geng, agar balas dendam jadi lebih mudah. Namun sang bos malah mencibir. Anak buahku banyak, satu mati juga tidak masalah. Melihat sikap seperti itu, si pirang terpaksa mengatakan bahwa si brengsek pembunuh Ying memiliki banyak emas kepala anjing, Doghead Gold. Dia sepertinya memiliki saluran khusus untuk mendapatkan emas. Bos besar langsung terlihat bersemangat setelah mendengarnya. Beberapa saat kemudian, si pirang dan 2 orang lainnya menyamar dan meninggalkan tempat itu. Saat itu Jiang Ming baru saja menerima paket. Di dalamnya terdapat sebuah topeng aneh. Itu ditukar dengan darahnya. Dibayar cicilan selama 12 bulan kepada cincin emas dan perak. Dia melafalkan mantra aneh dengan pelan. Dari baskom muncul darah dalam jumlah besar. Nama lengkap topeng itu adalah topeng Tutmosis. Memakainya dapat mengaktifkan potensi tubuh manusia. Tubuh akan mengalami perkembangan kedua dalam waktu singkat. Dan mendapatkan tubuh sempurna serta status raja. Efek sampingnya adalah membuat pemakainya semakin sombong. Dan mulai merasa dirinya adalah reinkarnasi Firaun kuno. Jiang Ming mengangkat topeng itu. Dan perlahan memakainya di wajahnya. Tingginya langsung bertambah 20 cm. Terdengar suara klik dari gagang pintu. Si pirang dan 2 orang lainnya masuk ke dalam kamar. Mereka melihat sekeliling mencari Jiang Ming, tanpa tahu bahwa Jiang Ming sedang mengamati mereka dari atas. Melihat bahwa yang datang bukan hanya si pirang, berarti cincin miliknya, yang bisa mengubah darah menjadi emas, sudah diketahui lebih banyak orang. Dia memutuskan untuk membiarkan mereka pergi dulu, dan akan membalas semuanya setelah menemukan dalangnya. Ketiganya tidak menemukan Jiang Ming, jadi mereka mulai mencari apakah ada emas tersembunyi di sana. 2 jam kemudian, mereka memutuskan untuk pulang dan membahas ulang rencana. Melihat mereka pergi, Jiang Ming kembali ke kamarnya. Melihat barang-barang berserakan di mana-mana, dia tidak merasa terganggu sedikit pun. Mereka mengira dia hanyalah orang biasa, maka mereka berani bertindak sesuka hati. Hal ini justru mempermudah rencana Jiang Ming untuk membungkam semua orang yang tahu rahasianya. Dia mengambil 1 ember bensin dan menyiramkannya ke lantai, lalu membakar kamarnya sendiri. Dengan begini, dia bisa menghilang tanpa jejak. Si pirang dan lainnya akan saling curiga dan bertengkar. Cincin emas dan perak tertawa puas. Ia semakin mengagumi pemuda ini. Kacamata dan lainnya menyerahkan emas yang ditemukan di rumah Jiang Ming kepada Lao Kuan. Si gigi emas tertawa lebar melihat kemurnian emas itu. Ia tertawa dengan puas, menganggap waktunya untuk kaya telah tiba. Ia memerintahkan mereka untuk terus mengawasi Jiang Ming. Api berkobar dan asap hitam tebal mengepul, menarik banyak orang untuk menonton.
Kacamata bertanya-tanya, dan mengetahui bahwa rumah Jiang Ming terbakar. Dia segera menelepon bosnya, dan melaporkan bahwa kebakaran ini kemungkinan disengaja. Si Gigi Emas langsung berpikir tentang si Pirang, bahwa dia telah menculik Jiang Ming lebih dulu, dan membakar tempat kejadian. Dia memerintahkan Kacamata untuk segera mengurus si Pirang. Tanpa mereka tahu bahwa dari gedung seberang, Jiang Ming menyaksikan semua ini. Dia tahu bahwa mereka telah tertipu. Di ruang bawah tanah, si Pirang membuka matanya dengan lemas. Dia mendapati dirinya terikat di kursi. Dia memandang ke depan dengan bingung. Kacamata melihat dia sudah sadar, lalu mendekatinya dan bertanya, Jiang Ming telah menghilang, dan rumahnya dibakar. Aku dan bos curiga kau yang melakukannya. Si Pirang mati-matian membantah dan menjelaskan. Tapi Kacamata tidak percaya. Dia mengenakan sarung tangan dan perlahan mendekat. Beberapa jam kemudian, si Pirang sudah disiksa hingga sekarat. Kacamata merasa lelah dan hendak naik untuk istirahat. Saat melewati si mata merah, dia memintanya untuk menyuruh orang membereskan tubuh itu. Di atas pohon di luar rumah, Jiang Ming mengamati semua tindakan mereka. Cincin emas dan perak di tangannya sangat kagum. Strategi meminjam tangan orang lain untuk membunuh ini tidak pernah dipakai sebaik ini oleh pemilik sebelumnya. Sementara itu, si mata merah menelepon petugas kebersihan dan memberitahukan lokasi tepatnya. Setengah jam kemudian, beberapa petugas kebersihan tiba di sana. Orang tua yang memimpin langsung bertanya, apakah harus menangani jasad yang ada? Jelas sekali dia sangat berpengalaman dalam hal ini. Si mata merah membawa mereka ke ruang bawah tanah. Orang tua itu melihat jasad yang sudah tak bernyawa, lalu menyuruh anak buahnya membawa alat untuk membersihkan lokasi. Beberapa saat kemudian, mereka selesai menyelesaikan tugasnya, dan mengangkat jasad ke atas mobil. Jiang Ming melihat para petugas kebersihan yang akan pergi, dan langsung menelepon polisi. Keesokan harinya, polisi tiba di lokasi tersebut. Untuk mengumpulkan semua bukti, mereka membawa Kacamata dan temannya. Jiang Ming menatap saat mereka dibawa pergi, lalu pindah ke villa itu. Cincin emas dan perak merasa heran. Mengapa tidak membunuh kedua orang itu? Jiang Ming menjelaskan, karena mereka bukan satu-satunya yang tahu. Membunuh mereka hanya akan membuat geger. Menyerahkan kepada polisi adalah pilihan terbaik. Biar mereka menyelidiki dulu. Orang-orang yang tahu pasti akan segera muncul. Kita tinggal duduk santai menunggu. Kalau Kacamata dan temannya membocorkanku, aku akan buang identitas Jiang Ming ini saja. Toh penampilan dan bentuk tubuhku sudah banyak berubah. Cincin itu menghela napas kagum. Pria ini akhirnya sudah tercerahkan. Sementara itu, si Gigi Emas mendengar bahwa Kacamata dan temannya ditangkap. Dia merasa ini jadi masalah besar. Akhirnya dia pergi menemui bosnya sendiri, penguasa dunia bawah tanah di kota White, pemimpin dari geng bunga merah. Dia menceritakan seluruh kejadian kepadanya. Pemimpin itu tampak menenangkan di permukaan, dan berkata bahwa ini semua masalah kecil. Namun dalam hati, dia marah atas tindakan ceroboh ini. Sekarang polisi sedang memberantas dengan ketat. Sepertinya orang ini tidak bisa dibiarkan hidup. Keesokan harinya si Gigi Emas tewas dalam kecelakaan mobil. Jiang Ming melihat berita itu, dan tahu mereka telah mulai bergerak. Si Pirang dan Kacamata adalah bagian dari perusahaan penagih utang. Korban adalah pemilik legal perusahaan itu. Jelas dia juga salah satu yang tahu rahasia. Korban dan pembunuhnya mungkin dari kelompok yang sama. Motifnya adalah mengakhiri kasus ini di sini. Tiba-tiba terdengar suara dering telepon. Itu dari pemimpin geng bunga merah. Jiang Ming langsung bertanya, apakah kau yang menyuruh orang menabrak si Gigi Emas? Pemimpin geng bunga merah menghindari pertanyaan itu. Kau telah membawa masalah besar untukku. Nanti kau akan merasakan akibatnya. Jiang Ming sama sekali tidak takut pada ancamannya. Dia mengejek lewat telepon. Pemimpin geng bunga merah marah dan menutup telepon. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menemukan Jiang Ming dalam 3 hari. Anjing pemburu, pembunuh elit geng. Dengan cepat menemukan lokasi target, ia menyelinap masuk saat malam. Diam-diam mendekati Jiang Ming, lalu menarik pistol dari pinggangnya. Jiang Ming sama sekali tidak panik menghadapi bahaya, karena dia sudah merasa ada yang masuk sejak tadi. Anjing pemburu mengutarakan maksudnya, bosnya ingin bertemu dengan Jiang Ming. Kalau dia tidak menurut, maka akan dilumpuhkan dan dibawa paksa. Jiang Ming segera bangkit dan menjauh, menghindari peluru yang melesat ke arahnya. Dia sadar bahwa peluru diarahkan ke bahu. Berarti lawan ingin menangkapnya hidup-hidup. Karena anjing pemburu terikat perintah bosnya, ancaman pistol itu jadi tidak terlalu berarti. Ia mengeluarkan pisau dari balik dadanya, lalu perlahan mendekat ke lawan. Sebagai ahli bela diri, anjing pemburu tentu tahu harus menyerang lebih dulu. Cahaya tajam berkilat, pisau menusuk ke bahu. Keduanya bertarung sengit. Pertarungan berlangsung sengit tanpa henti. Tiba-tiba pisau Jiang Ming terlepas. Anjing pemburu mengira itu jebakan. Dia menatap pisau yang terjatuh. Namun 2 jari cepat seperti kilat menusuk langsung ke matanya. Rasa sakit luar biasa membuat anjing pemburu langsung kehilangan kemampuan bertarung. Jiang Ming menelepon Xiao Yi. Boneka manusia yang kau kirim sudah kuterima, tapi sayangnya terlalu rapuh. Baru dipukul beberapa kali sudah rusak. Xiao Yi pura-pura tidak tahu maksudnya. Dia hanya bilang tidak paham maksud Jiang Ming. Jiang Ming pun tidak memperpanjang percakapan dan menutup telepon. Cincin emas dan perak memperingatkan. Apa tidak terlalu kejam? Nada suara Jiang Ming langsung dingin. Aku ini Tutmosis, Firaun terbesar sepanjang sejarah, penguasa segalanya. Sebagai raja, masa aku tak punya hak untuk menghukum kejahatan? Cincin buru-buru menjelaskan, kalau sudah punya pasukan dan pengikut, penumpas mereka akan lebih megah.
dan menunjukkan keperkasaan Anda. Jiang Ming mendengus dingin. Urusan seperti ini, tak perlu kau ikut campur. Pahami tempatmu. Sementara itu, Xiao Yi mengumpulkan 4 ketua utama gengnya. Dia memerintahkan mereka mengirim orang terbaik. Dalam seminggu Jiang Ming harus mati. Keesokan harinya, Jiang Ming duduk santai di kafe. 2 pasang mata dari kejauhan sedang memperhatikannya. Setelah memastikan target, mereka menelepon bos mereka, melaporkan lokasi persis target. Dao Bachen menyuruh mereka awasi dengan ketat. Dia segera akan datang bersama orang-orangnya. Sebenarnya Jiang Ming sudah menyadari kedua orang itu. Setelah memastikan mereka melapor ke bos, ia pun bangkit dan pergi. Dia ingin mencari tempat sepi, menunggu mereka datang dengan lebih banyak orang. Di dalam sebuah gudang, Jiang Ming mengintip ke bawah. Sekelompok anggota geng bunga merah masuk ke bangunan. Ia perlahan memakai topengnya. Dao Bachen memberi perintah saat masuk, membagi tim untuk mencari target. Jiang Ming menyadari seseorang berjalan melewatinya, dan mengeluarkan senjatanya. Diam-diam ia mendekat dan menghabisi pria berbaju biru. Anak buah berbaju merah mendengar suara dan berbalik, tapi langsung disambut tinju besar ke wajahnya. Beberapa saat kemudian, Dao Bachen menyadari anak buah di depannya. Tampak aneh, dia menggumamkan, kehendak Firaun adalah mutlak. Dao Bachen membentak keras. Apa maksudmu ini? Anak buah berbaju merah menatap ke atas dan meraung. Cahaya emas bersinar dari dahinya, lalu menyerang mereka semua. Dao Bachen meninju telinga pria itu, membuatnya terlempar. Sebelum dia paham apa yang terjadi, terdengar langkah di belakangnya. Ketika dia menoleh, sekelompok orang dengan dahi bercahaya emas sudah mengepung mereka. Xiao Yi menerima telepon dari Dao Bachen, mengabarkan bahwa target sudah ditemukan dan akan dibawa pulang, tanpa tahu bahwa anak buahnya sudah dikuasai oleh Jiang Ming. 1 jam kemudian, 2 orang membawa Jiang Ming masuk. Xiao Yi melirik dan mendekat, melihat Jiang Ming dari atas. Dia menarik rambut Jiang Ming dan meninju wajahnya, namun pukulannya dihentikan oleh anak buahnya sendiri. Dia memandang Dao Bachen dengan tidak percaya, tapi pria itu hanya menggumam. Raja tidak boleh diganggu. Jiang Ming bangkit dan melepaskan ikatannya, lalu mengenakan kembali topengnya, duduk di kursi, dan memberi 2 pilihan kepada Xiao Yi, tunduk atau mati. Sebagai pemimpin geng bunga merah, Xiao Yi masih memiliki harga diri. Dia memilih yang kedua. Jiang Ming dengan senang hati mengabulkannya. Dia menghormati pilihan setiap orang. Tak lama kemudian, Xiao Yi dimakamkan di tempat terpencil. Keesokan harinya, di geng bunga merah, semua ketua divisi menunggu Xiao Yi memimpin rapat. Tapi yang datang adalah pria asing. Ketua wanita bertanya, "Di mana Xiao Yi?" Jiang Ming duduk di kursi utama dan mengumumkan, "Mulai sekarang aku adalah bos kalian. Orang yang kalian cari sudah mati." 3 tahun kemudian, di dalam sebuah markas rahasia, 2 pria berjalan. Mereka sedang berdiskusi. Seseorang menyalahgunakan kekuatan dari proyek 1567, mengubah darah menjadi emas. Pemuda bertopi dikirim untuk menyelidiki kasus ini. Kemampuannya sementara masih dirahasiakan. Buronan tingkat A bernama Liu diikat ketat. Dia mencari cara untuk melarikan diri. Akhirnya melihat ada pisau di meja. Dia mengambilnya dan memotong ikatannya. Namun dia tidak menyadari, ada cincin aneh yang menempel di tangannya. Sementara itu, dari gagang pisau keluar banyak serangga hitam kecil. Serangga itu masuk ke dalam tubuhnya. Serangga itu disebut skarab suci. Ia dapat menguasai pikiran manusia. Liu berjalan kaku ke ruangan lain. Di dalam ada seorang wanita yang terikat. Dia mendekat, menusukkan jarum ke lengannya, dan mentransfusi darahnya, lalu mengeluarkan pisau kecil dan menyayat pergelangan tangannya. Darah langsung menyembur ke tubuh si wanita. Jeritan ketakutan menggema di ruangan. Seolah-olah ada sesuatu yang mengerikan terjadi pada tubuhnya. Setengah jam kemudian, darah Liu telah habis, dan wanita itu berubah menjadi emas. Namun semua yang terjadi di sana terpantau jelas oleh Jiang Ming dan tim lewat kamera. Mereka melihatnya dengan jelas. Setelah eksperimen selesai, mereka masuk ke ruangan untuk memeriksa hasilnya. Melihat patung emas yang berkilauan, wajah mereka penuh kepuasan. Tapi yang tidak mereka sangka, emas itu tersebar ke Asosiasi Perlindungan Situs Bersejarah Tiongkok. Menarik perhatian seorang direktur. Dia menyebut kemampuan mengubah darah jadi emas ini sebagai proyek 1567. Setelah penyelidikan, ditemukan bahwa benda terkait ini, sisa-sisa alkimia, terus bermunculan, dan jumlahnya makin banyak. Karena tak punya pilihan lain, dia mengirim konsultan khusus Wang Wo untuk menyelidiki pengguna proyek 1567, dan membawanya kembali, jika perlu. Proyek 433 dapat digunakan untuk menundukkannya di pesawat. Wang Wo tampak berbicara sendiri, tapi sebenarnya ia berbicara dengan sarung tangan di tangannya. Itu adalah peninggalan peradaban kuno. Proyek tingkat D bernama Proyek 433. Kode, tangan ajaib serba bisa. Mereka mendiskusikan rencana saat tiba di White. 1 jam kemudian, Wang Wo tiba di lokasi tujuan, dan menemui asistennya, Wu Liliang. Di dalam kafe, mereka menganalisis data dan informasi, lalu menyimpulkan bahwa kebanyakan benda terkait tersebar di pasar emas melalui pasar gelap. Sebagian kecil masuk ke pasar lewat toko emas resmi. Pengguna proyek 1567 awalnya memilih batu sebagai media, lalu karena suatu peristiwa, kepribadiannya berubah drastis. Ia mulai menggunakan tubuh manusia untuk transformasi emas. Akhirnya mereka memutuskan memulai penyelidikan dari toko emas. Mereka mendatangi toko pertama. Setelah bertanya, reaksi pemilik toko sangat mencurigakan.
Jelas dia tahu sesuatu, tapi enggan bicara. Wang Wo tampak senang, karena langsung menemukan orang yang tepat. Ia mengeluarkan sebuah jam saku, dan meletakkannya di depan pemilik toko. Jarum jam mulai bergerak perlahan. Dalam sekejap, tatapan pemilik toko menjadi kosong. Wang Wo pun mendapatkan informasi yang ia inginkan. Setelah menyelidiki banyak tempat, akhirnya dia tahu wajah targetnya. Mereka lalu datang ke kantor kepolisian, tapi tidak mendapat petunjuk berarti. Hanya mendapat satu alamat, Taman Utara. Wang Wo datang ke sana dengan dalih membeli rumah. Sales menjelaskan nilai properti dengan antusias. Tanpa tahu, Wang Wo diam-diam mengeluarkan jam saku. Ditaruh di depannya. Sales wanita menatap kosong dan berkata, "Pernah ada 2 orang mati di sini. Pemilik rumah, si gigi emas, meninggal karena kecelakaan. Dan keluarganya kini tidak tinggal di Zunde, di kamar sewaan. Mereka akhirnya mengurai hubungan rumit di Tianjiedai. Pekerjaan gigi emas dan penyebab kematiannya adalah target utama penyelidikan mereka selanjutnya." Wang Wo menelepon pasar gelap dan menawarkan uang besar untuk info gigi emas. Si rambut keriting langsung menerima dengan semangat. Baginya, kesempatan menghasilkan uang sebanyak ini jarang terjadi. Dia berjanji segera menyerahkan informasi. Tapi dia tidak tahu, teman makan malamnya saat itu adalah anak buah Dao Bachen. 3 hari kemudian, Wang Wo akhirnya mendapat berkas yang diinginkan. Si rambut keriting juga bercerita bahwa setelah kematian gigi emas, industri penagihan utang mulai menurun. Karena munculnya kaisar bawah tanah di kota White, aturan yang ia buat harus dipatuhi. Bisnis yang ia larang tak ada yang berani sentuh. Kini tak bisa lagi ditemukan orang yang menjalankan bisnis kekerasan, narkoba, atau kasino ilegal. Wang Wo merasa cukup puas dan hendak pergi. Sebelum pergi, ia mengeluarkan jam saku dan menghipnotis si rambut keriting. "Kemarin kita sudah meninggalkan Zunde. Hari ini kau datang minum kopi sendirian." Sesampainya di rumah, Wang Wo dan asistennya menganalisis Jiang Ming, pimpinan penyelundup dan anak buahnya. Mereka sudah memastikan bahwa kaisar bawah tanah itu adalah target mereka. Proyek 1567. Hanya saja belum jelas mengapa dia tidak menghapus jejak dirinya di masa lalu. Akhirnya mereka memutuskan menyelidiki mata uang terlebih dahulu. Namun mereka tidak tahu, si rambut keriting kembali makan malam dengan anak buah Dao Bachen. Dia membocorkan bahwa ia baru saja dapat uang banyak, hanya karena menyelidiki kematian gigi emas. Namun ia tidak menyadari, dahi anak buah Dao Bachen bersinar cahaya emas. Di dalam villa, Dao Bachen melapor pada bosnya. "Belakangan ini ada yang menyelidiki Anda." Jiang Ming hanya menjawab dengan tenang, "Aku tahu." Sementara itu, Wang Wo dan asistennya telah menemukan mata uang. Mereka memukulinya habis-habisan, namun tak mendapat info apapun. Tak ada pilihan lain, Wang Wo pun menggunakan jam saku untuk menghipnotisnya. Tatapan mata uang mulai kosong. Namun pada saat itu, gelang di tangannya memancarkan cahaya merah. Tubuhnya perlahan berdiri. Ia berbisik, kehendak Firaun adalah mutlak. Melihat betapa kuatnya tubuh manusia obor itu, Wang Wo terpaksa mundur dulu. Ia membangunkan tangan ajaib serba bisa yang tertidur. Dari mulutnya ia tahu, itu adalah kutukan api penjaga Firaun. 1 tahun umur dapat menyalakan api selama 24 detik, hingga energi tubuh benar-benar terkuras habis. 20 menit kemudian, manusia obor berhenti bergerak seketika, dan berubah menjadi tumpukan abu. Barulah Wang Wo dan asistennya bisa bernapas lega. Tangan ajaib melanjutkan penjelasan. Melawan penjaga Firaun, 1 artefak saja tidak cukup. Orang itu bisa menciptakan banyak artefak pendukung, kutukan api seperti tadi, selama syaratnya terpenuhi. Bisa dipakai sebanyak yang dia mau. Wang Wo tiba-tiba sadar, jika kutukan api telah aktif, berarti Jiang Ming sudah menyadari mereka. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk minta bantuan asosiasi. Di cabang White, para petinggi sedang membahas tentang Jiang Ming. Ada yang bilang dia memegang artefak peradaban, tapi selalu menghukum orang jahat. Ada yang bilang dia punya kekuatan luar biasa, harus diawasi ketat. Ada yang curiga Jiang Ming mungkin adalah entitas spesial yang punya kesadaran sendiri. Perdebatan mereka tak kunjung menemukan hasil. Wang Wo menyarankan pendekatan hati-hati, namun mereka butuh bantuan lebih kuat. Beberapa saat kemudian, sebuah artefak diletakkan di hadapannya. Wang Wo memilih bulu maat. Pemakainya bisa melihat kebaikan dan kejahatan dalam hidup seseorang. Setelah keluar, Wang Wo menghubungi Jiang Ming dengan berbagai cara, meminta pertemuan. 1 jam kemudian, Wang Wo dan Jiang Ming sudah duduk berbincang. Mereka mengungkap sebagian identitas masing-masing, dan mulai membicarakan artefak peradaban. Di dunia ini, objek anomali dan turunannya, jumlahnya lebih dari 150.000. Setara dengan 1 orang beruntung untuk setiap 50.000 penduduk. Alasan kenapa tidak ada rumor tersebar di masyarakat adalah karena pemerintah secara aktif menutup penyebaran informasi ini. Jiang Ming mengutarakan kebingungannya, mengapa dia sudah membunuh begitu banyak orang, namun pemerintah tidak memperingatkan, malah mencoba merekrut. Wang Wo menjelaskan, bagi mereka, nyawa kriminal berat dan warga biasa tidaklah setara. Orang-orang keji memang pantas mati. Lalu cincin emas perak mengingatkan, seseorang sedang menggunakan bulu maat, tapi Jiang Ming tak menggubris. Ia hanya menyuruh Dao Bachen mengambilkan air. Ia melepas topengnya. Wajahnya tampak sangat aneh. Itulah efek samping topeng Firaun. Ia langsung meminum beberapa botol besar air. Wang Wo bertanya, apakah topeng mempercepat penguapan cairan tubuh?
Jiang Ming pun tidak tahu pasti. Yang jelas dalam 3 tahun ini, ia terus minum makin banyak air. Dia juga merasa topeng itu penyebabnya. Meski dilepas saat malam hari, keesokan paginya, topeng itu tetap kembali ke wajahnya. Meski dikunci di lemari pun tak berguna. Hingga saat ia pasang kamera CCTV, baru tahu ternyata dirinya sendiri yang memakainya tengah malam. Peng Wo menyarankannya untuk menjalani pemeriksaan menyeluruh di cabang White. Jiang Ming pun mengangguk setuju. Hari pun sudah malam, Wang Wo memutuskan pulang duluan. Namun saat itu, seorang lelaki tua aneh muncul. Dia datang untuk menagih barang yang dipinjam Jiang Ming 3 tahun lalu. Mata cincin emas perak menyala merah. Jiang Ming memegangi kepala sambil meraung kesakitan. Dao Bachen menghunus belati dan menusuk dada Wu Liliang. Dahi Wu memancarkan cahaya kemasan. Si lelaki tua tersenyum puas. Melihat rekannya terluka parah, Wang Wo menunjukkan ekspresi marah. Ia memerintahkan tangan ajaib untuk menyerbu pelaku. Dao Bachen mengayunkan pedangnya, tapi dengan mudah direbut Wang Wo. Ia menyesuaikan posisinya, lalu menebas lehernya dengan satu tebasan. Lelaki tua berjalan mendekati Jiang Ming. Tersenyum licik, ada sesuatu yang sangat kuinginkan, tapi tempatnya tidak bisa kujangkau sendiri. Aku butuh seseorang untuk memancingnya keluar. Jadi aku meminjamkan cincin pengubah takdir padamu. Sementara waktu, kau adalah umpan terang-teranganku untuk memancing benda itu keluar. Jiang Ming pingsan karena marah. Lelaki tua itu pun mengambil cincin dari tangannya.